warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbal salatu wa du'a ila risalatina Rasulullah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa Husain wa sari ashabi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhihi min masyayikhina wa ila ruhihi al-ma'ruf wal barakatuh wa zamul wa qadar wa qadar wa sanil arwah wa sanil sayyidina Imam Muhajir Muhammad bin Isa wa sayyidina al-Azam al-Karim wa qadar Muhammad bin Ali wa alihi wa sahbihi wa barik wa ila ruh al-Habib Thani al-Habib Abdurrahman Siddiq wa ila Habib Muharram Hadar wa ila Habib Sultan Malak Habib Abu Bakar Sekram wa ila Rais Al-Habib Sultan Malak Habib Abdullah Al-Habib Al-Aziz Al-Akbar wa ila Habib Abu Bakar Al-Akbar wa Al-Mukhari thumma ila Ruh Syekh bin Ahmad wa ila Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh bin Salim wa Mukhari thumma ila Habib Abdullah Al-Haddad wa ila Habib Ahmad bin Sin Al-Habshi wa ila Ruh مشايخنا ومعلمنا وجدودنا وجدتنا خصبان الله وخصبان الله شيخ محمد الحسن المنزل وشيخ محمد الثاني وشيخ زيد بن الأردن وإلى مشايخنا ومعلمنا وجدودنا وجدتنا وجدنا خصبان الله ووالدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشم برحمته والمغفرة ويسكن والجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا ولكم حسنى خير ولكم عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf. Jadi sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini, selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita sedikit membahas tentang keutamaan atau fadilah daripada bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai teks yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab beliau, wa sallallahu, dan salawat Allah ala sayyidina
atas junjungan kita, Sayyid. Apa itu Sayyid? Sayyid itu yaitu adalah di dalam bahasa Arab ada memiliki beberapa makna. Makna yang pertama Sayyid yaitu adalah man sada fi qaumihi, orang yang menjadi pimpinan pada suatu kaum. Maka orang tersebut di dalam bahasa Arab bisa disebut Sayyid, walaupun bukan Habib. Misal ketua masjid atau ketua yayasan, maka orang tersebut bisa dipanggil Sayyid dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua, man kasura sawaduhu, orang yang banyak memiliki jaishuhu, tentara, banyak berisi anak buah, banyak berisi pengikut, maka orang tersebut juga bisa dipanggil Sayyid. Contoh yang gampang di Indonesia, misal Habib Rizik, beliau banyak punya pengikut, banyak punya pecinta, maka beliau bisa dipanggil Sayyid. Atau guru yang lain, Ustadz Abdul Somad, banyak punya pecinta, banyak pengikut beliau, maka orang tersebut bisa dipanggil Sayyid, walaupun Ustadz Abdul Somad bukan Habib. Jadi panggilan Sayyid itu di dalam bahasa Arab kada mesti cuma Habib. Tetapi Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau merincikan, membagi panggilan buat habaib. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad di dalam salah satu kitab beliau, apabila salah seorang keturunan Rasulullah dari dzurriyyat Sayyidatina Fatimah Zahra, orang tersebut dia orang awam, maksudnya bukan memiliki ilmu, tapi Habib, keturunan Rasulullah, maka orang tersebut dipanggil Sayyid. Habib yang bukan keturunan Rasulullah, yang keturunan Rasulullah, tetapi beliau misal pedagang, misal beliau sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kehidupan, atau beliau kada pernah belajar ilmu agama, atau beliau keturunan Rasulullah tetapi beliau tidak mengajarkan ilmu, nah maka itu kedudukannya Sayyid, panggilannya Sayyid. Ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad, lain ujar ulun, ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau itu dipanggil Sayyid. Makanya guru sekumpul kan biasa kalau mengiau buhan habaib nang masih halus-halus, masih kekanakan, sidin mengiau pasti Sayyid. Oh Sayyid, ujar sidin, hendak kemana? Oh Sayyid. Sidin mengiaunya Sayyid. Kenapa? Karena sidin tahu, oh kalaunya Sayyid, ujar Habib Abdullah Haddad, nang masih kekanakan, nang masih belum menyampaikan ilmunya, atau orang tersebut keturunan Rasulullah cuma sibuk dengan bisnis, sibuk dengan berdagang dan yang lain sebagainya, maka dipanggil dengan Sayyid. Apabila orang tadi keturunan Rasulullah ini beliau alim, memiliki ilmu, kemudian beliau mengajarkan ilmunya, nah maka orang tersebut disebut dengan Habib. Habib naik derajatnya jadi Habib panggilannya, walaupun derajat beliau tetap, walaupun Sayyid biar kayak apa, tetap keturunan Rasulullah, tetap mengalir di dalamnya darah Rasulullah, tetap orang mulia. Tetapi panggilan untuk beliau, panggilan penghormatan Habib kalau orang tersebut mengajar, apalagi beliau memberikan manfaat kepada orang banyak, atau beliau memiliki murid yang banyak, maka orang tersebut bisa dipanggil Habib. Nah setelah beliau mengajarkan ilmu dan orang-orang mengamalkan ilmu beliau, ketika beliau menjadi murabbi mursyid, ini murabbi mursyid ngalih cariannya sedikit. Nah apabila keturunan Rasulullah tadi menjadi murabbi mursyid yang dapat membimbing orang untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dzurriyyat Rasulullah tersebut dipanggil Syekh. Makanya kita dengar Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Umar Muhdar, kada dikiau Habib.
Di dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya panggilan Habib itu dimulai ketika di zamannya Al-Habib Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur Ratibul Attas. Itu beliau dicintai oleh para penduduk di kampung beliau, maka beliau dipanggil Habib. Dari semenjak itu keturunan-keturunan Rasulullah dipanggil dengan Habib. Ini tadi kalau jadi murabbi mursyid. Kalau naik lagi derajat beliau menjadi orang yang arif billah dan murid-muridnya arif billah semua, maka keturunan Rasulullah itu dipanggil dengan ustaz. Panggilan ustaz. Contoh siapa? Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau ketika itu beliau mengatakan apa? Bidayah aku nihayahnya Syekh Abu Bakar, nihayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan kedudukan Ujar Sidin seperti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi. Kedudukanku di antara para wali seperti kedudukan Rasulullah di antara para nabi. Nah, itu susunan daripada panggilan Sayyid, Habib, Syekh dan Ustaz. Itu kalau mau umpati susunan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, tetapi kita kalaunya itu keturunan Rasulullah, kita panggil Habib atau kita panggil Sayyid. Tapi kalau orang Banjar mengiau aib. Kalau aib ini yang bahaya. Jadi aib. Yang bagusnya mengiau Sayyid, mengumpati almarhum guru sekumpul. Sayyid, anak mana pian? Atau kiau Habib sekali. Habib, anak mana? Nah, jadi tadi Sayyid, man sada fi qaumihi, yang memiliki banyak pengikut. Di mana yang lain man tafza'u ilaihi nas inda syada'id. Bisa dikatakan orang tadi dengan kalimat Sayyid walaupun bukan dzurriyyat Rasulullah. Tetapi apabila ada masalah, maka orang-orang pasti belapor lawan sidin, madu lawan sidin, minta jalan keluar lawan sidin. Misal guru-guru kita yang sudah tua-tua, kan biasa di kampung tuh lah ada masalah datang lawan guru, anu guru masalah ulun ini, anu guru anak ulun pina tapi kata ditagur minta banyuan pian, anu guru ini itu dan yang lain sebagainya, macam-macam permasalahan. Nah, apabila orang tadi jadi tempat kembali ketika ada syadaid, ketika ada musibah, ketika ada permasalahan dan yang lain sebagainya, maka orang tadi bisa dikatakan Sayyid di dalam bahasa Arab. Atau yang keempat, makna daripada Sayyid dalam bahasa Arab yaitu adalah Al-Halim, orang yang lambat marah. Kawajanya tuh sarik lawan orang, kawaja membalas. Gawian orang tuh misal dicatuk orang, kawaja hendak membalas. Alahan lagi padahal cuma sidin menahan. Halim, kada lambat marah, artinya kada penyarikan. Nah, orang nang kada penyarikan tadi bisa dinamakan dengan Sayyid, dipanggil dengan Sayyid. Nah, empat sifat ini apa aja tadi? Banyak biasi pengikut yang menjadi pemimpin di sebuah kaum. Yang ketiga, orang banyak kembali ketika ada permasalahan kepada beliau. Yang keempat, Halim. Empat sifat ini terkumpul di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah pakai Sayyid. Lalu ada sebagian kaum yang mengatakan, "Oh, ada hadis la tusayyiduni." Di dalam hadis la tusayyiduni, jangan kalian memanggil aku Sayyid. Ujar orang itu. Apa? Kalau itu hadisnya, hadis itu adalah hadis yang kada sahih. Hadisnya kada sahih. Hadis yang sahih yaitu kita memuliakan Rasulullah, kita panggil Rasulullah dengan Sayyid. Makanya setiap kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
dalam doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dalam tasyahud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selalu ada sayyid. Kita dianjurkan memakai sayyid, walaupun kada pakai sayyid kada masalah, tetapi dari bab adab kita kepada Rasulullah, hendaknya kita memasukkan kalimat sayyid tadi. Nah itu sayyid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nama Muhammad ini oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Ketika itu kakek beliau memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama beliau yang terkenal di langit yaitu adalah Ahmad. Jadi nama Rasulullah yang terkenal di langit Ahmad, yang terkenal di bumi yaitu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim, atau di dalam riwayat yang lain bin Kilab. Kilab ini nama salah satu kai beliau yang ketujuh berburu membawa anjing. Karena itu kai beliau tadi dipanggil dengan Kilab. Adapun nama asli beliau adalah Hakim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ghalib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, wa yantahi nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas sampai Sayyidina Adnan. Dan Sayyidina Adnan di atas beliau lagi masih ada sampai berakhir nasab yang jelas Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ke atas lagi sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah itu diantara silsilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi ujar sidin, dan atas keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu keluarga Rasulullah? Para ulama mereka mengatakan hum banul Hashim wa banul Muttalib. Ulama zuriatnya Rasulullah, ahlu baitnya Rasulullah, bukan zuriat, ahlu baitnya Rasulullah, mereka adalah banul Hashim wa banul Muttalib. Keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Kenapa? Karena keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini satu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dibaikot, ketika itu pada tahun ke-7 apa ke-8 daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, maka para penduduk Makkah mereka zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Rasulullah ditulis di Ka'bah bahwasanya Banu Hashim dan Banil Muttalib semua dibaikot. Apabila ada hendak kawin lawan bani yang lain, kada boleh dikawinakan. Hendak bertukar, kada dijuali. Hendak bilanya berjualan, kada boleh ditukari. Bilanya berpender, jangan diherani. Dibaikot selama 3 tahun, dizalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim dan Banil Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Talib mengatakan, ya udah kita ke Syi'ib Abi Talib namanya. Syi'ib itu yaitu adalah lembah antara 2 gunung. Nah, di situ ada namanya Syi'ib Abi Talib. Maka Banu Hashim dan Banul Muttalib mereka semua ikut ke dalam Syi'ib tadi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan di Banu Hashim dan Banu Muttalib ini semuanya ada yang kada muslim, ada yang kada beriman dengan Rasulullah, tetapi tetap persaudaraan, kuat persaudaraan Banu Hashim dan Banu Muttalib ini.
Seberataan kada muslim kada. Ada yang kada beriman lawan Rasulullah, ada yang kada percaya lawan Allah Ta'ala. Tetapi ketika Rasulullah dan Banu Hashim dan Banu Muttalib diboikot, mereka berbondong-bondong seberataan membawa keluarganya. Ada yang membawa bayi masih halus, ada yang membawa macam-macam dibawa ke Syi'ib tadi. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW di dalam Syi'ib itu bersama Banu Hashim dan Banu Muttalib sampai kelaparan, kada ada makanan, sampai tumbuhan, bahasa kita di sini rumput dimakan oleh sidin, dedaunan dimakan karena kada ada makanan lagi. Ketika itu dizalimi selama 3 tahun Rasulullah SAW, dan itu pula penyebab Sayyidatuna Khadijatul Kubra garing. Penyebab yang ganal, yang besar daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra garing, yang garing sidin membawa sampai ke mati, yaitu adalah gara-gara umpat di dalam Syi'ib tadi. Nah di sini juga kita dapat melihat kemuliaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang mana Sayyidatuna Khadijatul Kubra, beliau bukan dari Banu Hashim, bukan dari Banu Muttalib, tetapi beliau setia cinta lawan Rasulullah SAW. Seandainya Sayyidatuna Khadijah hendak keluar dari Syi'ib itu bisa, tetapi karena sayang cinta lawan Rasulullah, hendak membantu lawan Rasulullah SAW, siap sidin merelakan seluruh harta, ditinggalkan sidin harta, padahal beliau adalah orang yang paling kaya ketika itu di kota Mekah. Ditinggalkan sidin harta benda dan yang lain sebagainya, perdagangan, hendak lawan Rasulullah SAW. Itu kemuliaan Sayyidatuna Khadijah. Makanya Rasulullah SAW kadang-kala melupakan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini. Bahkan istri beliau yang paling dicinta, ujar Rasulullah, kada ada yang mengganti Khadijah Kubra, kada ada yang mengganti Khadijah. Kenapa? Khadijah inya menemaniku ketika aku sakit, ketika aku dicaci, ketika aku dimaki. Khadijah yang menghibur aku, Khadijah yang membantu dakwahku dan yang lain sebagainya. Bahkan Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah. Bahkan sampai Sayyidatuna Aisyah cemburu. Wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala sudah mengganti yang lebih afdal daripada Khadijah? Ulun ni bujang, Khadijah balu pian kau ini, diganti yang lebih bagus. Ya Rasulullah, la wallah, demi Allah, Allah Ta'ala kadadalah abdalani, Allah Ta'ala kada mengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Saking cintanya Rasulullah lawan Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah cinta lawan Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah rela berkorban demi Rasulullah. Bahkan di dalam manaqib Khadijah itu kan disebutkan hadis Rasulullah, ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbaha. Aku cinta kepada Khadijah, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada aku cinta kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Nah dari situ kalau kita cinta kepada Khadijah, kita cinta, pasti cinta kepada anak keturunannya Khadijah. Siapa anak keturunan Khadijah? Yaitu adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kita cinta kepada anak keturunannya para habaib, berarti kita juga dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wa ala alihi. Jadi tadi alihi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud alihi di sini yaitu adalah hum Banu Hashim dan Banu Muttalib. Keturunan daripada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ada pendapat yang lain mengatakan itu dari segi zakat. Jadi Banu Hashim, keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib, kada boleh kita mengeluarkan zakat kepada mereka itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum ahlal baiti innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Hanya saja Allah Ta'ala menginginkan kepada kalian, yuridullah bikum liyudhiba, untuk menghilangkan rijsa, kotoran-kotoran ahlul bait daripada ahlul baitnya Rasulullah, wa yutahhirakum, dan mensucikan mereka, tathira, akan kesucian. Nah, adapun zakat, harta zakat itu yaitu adalah harta nang rigat daripada harta kita. Kada pantas harta nang rigat ini dijulung gasen orang yang Allah Ta'ala sucikan. Karena itu ujar ulama fikih,
mereka mengatakan bahwasanya kada sah mengeluarkan zakat gesen habaib. Kada sah. Kada boleh kita mengeluarkan zakat gesen habaib. Bapang ya Pak, bila hendak membari sidin jua bepadah hadiah Habib ni ulun bahadiah lawan pian. Jangan bepadah sedekah Habib, jangan. Apalagi Habib ini zakat ulun terimakan, kada boleh. Ujar ulama fikih sekarang itu dahulu memang ahlul bait mereka mendapatkan 1/5 daripada harta rampasan perang. Jadi apabila selesai perang dapat ghanimah 1/5-nya khusus gesen ahlul bait. Sekarang kada ada lagi perang, ujar ulama fikih sekarang, maka boleh membayar zakat, memberikan zakat kepada para keturunannya Rasulullah dengan persetujuan sidin. Habib pian hendak kada dapat ini zakat ulun pian hakun kada menerimakan. Bila ujar sidin aku hakun menerima, maka ujar ulama fikih sekarang sah zakatnya. Tetapi yang lebih bagus kita jaga kemuliaan mereka. Mereka keturunan Rasulullah, kada boleh kita ambil pendapat yang terdahulu, kada boleh menerima zakat. Tapi kita beri hadiah lawan sidin. Karena duit zakat itu duit rigat. Zakat itu pembersih daripada harta kita. Ini kita besi duit 100 juta misal atau 1 miliar, maka zakatnya sekian. Nah, nang zakat sekian tadi itu nang rigatnya daripada duit 1 M tadi. Masa duit nang rigat ini kita julung harta nang rigat ini lawan para habaib, sama aja merendahkan lawan sidin. Besidin kada sing duitan ya Pak, bari seorang sing banyakan duit 1 M, berjuta-juta seorang duit, bari sidin hadiah Habib nih hadiah lawan pian. Jadi itu Banu Hashim dan Banul Muttalib di maqam zakat. Para ulama lain mengatakan alu Rasulullah di maqam doa, yaitu adalah di maqam madah pujian, yaitu kullu mu'min taqi, setiap orang yang beriman yang bertakwa. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya, dia beriman, maka orang tersebut adalah alu Rasulillah, keluarganya Rasulullah. Misal buan pian, tapi harus syaratnya taqi, bertakwa. Itu di maqam madah, di maqam pujian. Misal di antara kita ada orang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Sekira-kira Allah Ta'ala melihat kita di tempat yang diperintahkan Allah dan kada kehilangan kita di tempat yang diperintahkan Allah, itu takwa. Misal Allah Ta'ala menyuruh kita sembahyang, lalu dilihat oleh Allah Ta'ala kada sing sembahyangan, berarti kada takwa orang tadi. Kalau inya sembahyang berarti takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, maka itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang beriman, itu dikatakan oleh para ulama yaitu adalah alunya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Ujar ulama yang lain itu di maqam madah, di maqam pujian. Adapun maqam doa, kullu mu'min walau kana 'asiyan, setiap orang yang beriman sekalipun inya bermaksiat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat lebih berhajat kepada doa. Kan kita setiap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya. Nah, maka ujar para ulama, ketika di makam doa itu, ketika kita mendoa ali Sayyidina Muhammad, termasuk orang yang beriman yang bermaksiat kepada Allah. Karena mereka lebih berhajat kepada doa kita. Yaitu ali Sayyidina Muhammad. Jadi ada 3 makna ali Sayyidina Muhammad. Tetapi ali Sayyidina Muhammad yang paling afdol yaitu adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Contoh Banu Hashim dan Banul Muttalib, Sayyidina Abbas.
Sayyidina Abbas lain keturunan Rasulullah, tetapi pamannya Rasulullah. Sayyidina Abbas besi anak Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika itu belajar dengan sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar dengan Sayyidina Zaid bin Thabit. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sidin Zaid bin Thabit, maka ketika bersalaman Sidin mencium. Ketika itu Abdullah bin Abbas sahabat, beliau menarik akan kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit kalau tidak salah. Setelah itu ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadza umirna bi ta'zimi ulama'ina. Begini kami diperintahkan untuk mengagungkan ulama kami, mengagungkan guru-guru kami, memuliakan guru-guru kami. Walaupun kedudukan beliau Alu Muhammad lebih mulia, tapi beliau membawakan kudanya. Setelah itu Sayyidina Zaid bin Thabit ketika bersalaman dicium Sidin tangan Abdullah. Murid dicium. Ujar Sayyidina Zaid bin Thabit, hakadza umirna bi ta'zimi ali baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi kami. Banyak cerita tentang keluarga Rasulullah. Dan kita disuruh cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap orang yang beriman, yang beretikat ahlu sunnah wal jamaah, untuk cinta kepada keluarga Rasulullah, untuk cinta kepada keturunannya Rasulullah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam sebuah qasidah beliau, wa alu rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafrudatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabihim wa wurathuhu akrim biha min wirasati. Dan di dalam sebuah qasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, wa alu rasulillahi baitun mutahharun, dan keturunan Rasulullah, ahlu baitnya Rasulullah, baitun mutahharun, mereka adalah orang-orang yang suci. Mahabbatuhum mafrudatun, cinta kepada mereka difardukan, diperintahkan cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah. Makanya jangan memusuhi keturunan Rasulullah. Tidak boleh memusuhi keturunan Rasulullah. Bahkan dikatakan walaupun ibadahnya kiapapun, kalau benci kepada keturunan Rasulullah, maka percuma ibadah tersebut. Biar kiapa ibadah pian, kalau benci lawan keturunan Rasulullah, kada ketujuh lawan keturunan Rasulullah, maka siap-siap meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena ketentuan seseorang yaitu ketika sakaratul maut, ketika orang tadi mati. Kalau ia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka surga menghadang. Tapi kalau mati walaupun ibadahnya Masya Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, siap-siap neraka menghadangi. Bahkan ada terjadi sebuah kisah, setengah jam lebih sudahlah. Kisah sebuting nah, menawar. Kada apa-apa kalau lah. Hujan ya, kada bulik ya man pian. Minum dulu. Sebuah kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang menunjukkan hadis tadi kita wajib cinta kepada ahlu baitnya. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian. Kita telah kalau diberi orang duit 100 juta, kira-kira kita inggih pun gak ada lawan orang itu. Patuh tuh bang, patuh benar kalau lah. Ujar orang itu, tukarakan bang biar kan diberinya lagi duit. Cuma 100 juta sudah diberi orang tadi. Wah, cinta lawan orang tadi. Disuruh apa aja hakun.
Kaitu juga kita seharusnya lawan Allah Ta'ala. Ahibbullah ya Rasulullah, cintailah Allah Ta'ala lima yaghdukum bihi min ni'amih, karena Allah Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmat kepada kalian yang asalnya kita kedadak diadakan oleh Allah, yang asalnya kita mungkin kurang iman kita ditambahkan oleh Allah, yang asalnya kita pengoler diberikan rajin oleh Allah, asalnya garing diberikan kesehatan. Banyak nikmatnya Allah Ta'ala. Seandainya satu nikmat dikurangi oleh Allah Ta'ala berasa benar, hingga dibari sarismaan atau dibari demam, iya tuh umah jakanya waktu sehat semalam jar nyaman benar banu, hendak sembahyang, hendak ke pengajian, hendak ini tuh dan yang lain sebagainya, hendak begawi nyaman, ini garing awak bina uyuh. Nikmat sebuting aja diambil Allah, kita mengeluh. Ujar Rasulullah, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kalian. Seharusnya gitu. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita, langsung masih. Ujar Allah Ta'ala, waqimus shalah, dirikan sembahyang, laksanakan sembahyang, gawi sembahyang. Ini kada ujar Allah Ta'ala waqimus shalah. Yang penting ingat sudah ajaran Allah Ta'ala tuh sembahyang tuh kayak kulitnya wara, isinya tuh yang penting ingat, itu pengajian sesat. Bila pian mendengar nang gitu-gitu kada usah diumpati. Bila menyuruh kada sing sembahyangan kada usah diumpati. Sesat. Jadi tadi bilanya disuruh Allah masih ditangati oleh Allah masih, itu bujur-bujur cinta. Sama kita lawan manusia tadi juga, diberi duit 100 juta. Cintanya lawan orang tadi. Ujar orang tadi, tulak ikam ke sini, tulak hakun aja. Hujan, biar hujan, hakun aja. Ujar orang tadi, ikam jangan menggawing ini lagi lah. Inggih ulun ampih menggawing itu. Kenapa? Karena diberikan kenikmatan, nikmat duit 100 juta aja tuh hanya. Jadi jara Rasulullah, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni, dan cintailah oleh kalian akan aku lihubbillah, karena kalian cinta kepada Allah. Jadi wajib kita cinta lawan Rasulullah. Siapa pembuktian cinta lawan Rasulullah? Pembuktiannya diantaranya man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang cinta kepada sesuatu pasti ianya banyak menyebut nama sesuatu tersebut. Cinta lawan Rasulullah berarti banyak menyebut nama Rasulullah, banyak berselawat kepada Rasulullah. Dan mengikuti, mengidolakan yang dicintai tersebut. Kita cinta lawan seseorang, kita umpati gaya pakaiannya kiapa, gaya rambutnya kiapa, gaya berjalannya kiapa, karena kita cinta sampai mengidolakan. Jadi alamat kita cinta kepada Rasulullah, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita perbanyak menyebut nama Rasulullah. Itu tanda kita bujur cinta. Kada cuma cinta dimuntung wara, aku cinta lawan Rasulullah, aku cinta lawan Rasulullah, makan masih tangan kiri, minum masih tangan kiri. Bujur kada? Di mana bukti cintanya? Bukti cinta makan minum tangan kanan. Pakai pakaian dimulai dari kanan, dari sebelah kanan. Memacul pakaian dimulai dari sebelah kiri. Keluar masjid batis kiri dahulu, masuk masjid batis kanan dahulu. Yang nyaman-nyaman aja gawian sehari-hari. Banyak dari kita kada perhatian. Yang penting masuk masjid batis kiri kah dahulu, batis kanan kah sama aja. Keluar dari masjid batis kiri kah dahulu, batis kanan kah sama aja juga. Jadi yang penting keluar. Itu karena kurangnya rasa cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah. Wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbihi. Dan cintailah keturunanku karena kalian cinta kepadaku. Nah ini perintah dari Rasulullah. Perintah dari Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kada bapender daripada hawa nafsunya, tetapi sidin beliau bapender daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah.
Berarti Allah Ta'ala menyuruh kita cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah. Allah Ta'ala menyuruh cinta kita, Rasulullah menyuruh kita cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah, cinta kepada keturunan Rasulullah, bukan memusuhi keturunan Rasulullah. Berarti kalau kita benci lawan keturunan Rasulullah, kada katuju lawan keturunan Rasulullah, maka kita kada mengumpati perintah Allah, kada mengumpati perintah Rasulullah. Pernah terjadi, ini kisahnya hanya sampai ke kisah. Suatu hari, suatu malam, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ardah, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah ke Syam, ke negara Syam. Sayyidina Bilal setelah 1 tahun, Sayyidina Bilal kada pernah ke Madinah. Jadi suatu malam Sayyidina Bilal mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi itu, "Ma hadhil jafwah ya Bilal, amma anna laka an tazurana." Wahai Bilal, kenapa ini kerenggangan? Kenapa ikam kada pernah menziarahi aku? Kenapa ikam menjauhi aku? Ziarahi aku ini. Amma anna laka an tazurana, kada kawa ikam menziarahi aku, ziarahi aku ya Rasulullah. Sayyidina Bilal setelah mimpi itu bangun Sidin, terkajut, nangis Sayyidina Bilal. Kemudian besok harinya Sayyidina Bilal berangkat ke kota Madinah. Perjalanan dari Syam ke kota Madinah berhari-hari. Sampai di kota Madinah, Sayyidina Bilal langsung ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menangis di makam tersebut, menangis sejadi-jadinya. Setelah itu datang Sayyidina Abu Bakar. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bilal, bisakah engkau azan kepada kami sebagaimana engkau azan di zamannya Rasulullah?" Maka Sayyidina Bilal mengatakan, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, ulun ampun maaf, kada kawa azan lagi. Setelah wafatnya Rasulullah, suara ulun terputus daripada azan. Kada kawa lagi ulun azan, apalagi di kota Madinah. Setiap gang di kota Madinah mengingatkan ulun lawan Rasulullah. Setiap ulun tuntung azan, kebiasaan ulun pasti ke kamarnya Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah, ulun ingatkan, as-shalah ya Rasulullah, as-shalah ya Rasulullah. Sekarang setelah wafatnya Rasulullah, kada kawa lagi pagat suara ulun, kada kawa. Maka setelah itu datang Sayyidina Umar, "Wahai Bilal, tolong azan sebagaimana engkau azan di zaman Rasulullah." Sayyidina Bilal ya'tadzir, minta uzur, kada kawa dengan alasan yang sama. Setelah itu beliau keluar dari makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu 2 anak kecil yang masih berumur 7 dan 8 tahun, yaitu adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka tercium, setelah itu beliau memeluk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan beliau mencium baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Husain mengatakan, "Ya Bilal, azan sebagaimana engkau azan di zamannya Rasulullah." Ujar Sayyidina Bilal, "Kalau kalian yang meminta, maka aku tidak bisa beruzur lagi. Apa yang nanti aku katakan kepada Rasulullah kalau aku menolak permintaan kalian? Apa yang akan aku katakan di hadapan Rasulullah nanti di hari kiamat kalau aku menolak permintaan kalian, keturunannya Rasulullah?" Maka Sayyidina Bilal naik ke tempat beliau azan biasa.
ketika beliau mengucapkan Allahu Akbar, dajjatil Madinah, gempar kota Madinah. Laki-lakinya bertanya-tanya, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Ini suara yang dulu di zaman Rasulullah kita dengar. Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan, diutus kembali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para perempuan yang di dalam rumah, di pasar-pasar, mereka berteriak, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Semuanya merindukan Rasulullah. Para sahabat mereka merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang ada di pasar keluar dari pasarnya. Mereka bertanya-tanya di jalan-jalan kota Madinah, Abu Isa Rasulullah, apakah dibangkitkan kembali Rasulullah? Apakah Rasulullah diutus kembali, dikembalikan oleh Allah kepada kita? Asyhadu an la ilaha illallah, ujar Sayyidina Bilal. Para perempuan dari dalam rumah, dari dapur-dapur mereka keluar ke jalan-jalan menanyakan Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah diutus kembali? Apakah Rasulullah dikembalikan kepada kita? Ketika Sayyidina Bilal sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sanggup lagi beliau menyambung daripada kalimat tersebut. Rasa sedih, rasa rindu yang begitu dalam memutus daripada suara beliau, sehingga Sayyidina Bilal turun dari tempatnya. Dan diriwayatkan oleh kata perawi, tidak ada di hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh kota Madinah menangis kecuali ketika Sayyidina Bilal adzan di kota Madinah tersebut yang setelah wafatnya Rasulullah. Seluruh kota Madinah menangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Karena itu kalau kita lihat dari perkataan Sayyidina Bilal, apa yang aku katakan nanti di hari kiamat di hadapan Rasulullah, di hadapan kakek kalian, itu tanda kita disuruh cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi wasallam, dan sahabatnya, dan keselamatan, salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita bahas sedikit daripada makna sahabat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada para sahabatnya Rasulullah, para pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang salihin, kita semua diberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin yang istiqamah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man bihi salafana salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.